Bapak, terima kasih malam hari ini Engkau kumpulkan kami bahkan dari ujung timur sampai barat. Kami bersyukur Tuhan, Kau Bapa kami, Aba kami yang begitu baik kepada kami. Kami sangat paling dikasihi oleh Bapak, sebab 2-3 orang berkumpul dalam namamu, Kau hadir, Kau ada di tengah-tengah kami. Engkau melampaui waktu dan ruang, Engkau tidak dibatasi oleh apapun, dan Engkau siap memberkati anak-anak-Mu, karena kami memandang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami memandang kasih karunia Yesus yang luar biasa itu, setiap kami menerima terobosan dari mujizat. Apapun yang dirindukan, yang dimaui bahkan anak-anak-Mu hari ini, malam ini, biarlah Tuhan manifestasikan. Karena kami tahu Bapak sudah berikan Yesus, sehingga kami beroleh semua berkat cuma-cuma yang sudah Tuhan selesaikan sempurna, bahkan Tuhan sudah bayar dengan darah yang mahal. Terima kasih Bapak, karena Kau menaruh dalam mulut lidah anak-Mu firman-Mu sendiri, yang tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia, tapi melaksanakan seperti apa yang Kau perintahkan, dan berhasil seperti apa yang Kau suruhkan. Tuhan, teguhkan semua firman-Mu dengan tanda-tanda dan mujizat yang ajaib. Biarlah Tuhan revolusi Injil terjadi ke seluruh wilayah Indonesia ini, bahkan dunia. Karena Engkau sendiri punya tujuan, punya target. Dan setiap kami ditakdirkan untuk berkuasa. Terima kasih Bapak untuk semua mujizat-Mu, terobosan, segala karya-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, shalom. Ya, kita mulai aja. Kita ada di bab yang ketiga dari buku Destin Turin ini ya, dari buku Destin Turin. Udah dibaca beberapa kali juga. Kalau Pak Henry udah puluhan kali mungkin ya, udah habis 100 kali Pak ya. Ya, kita setiap kali dibaca awal, dibaca ulang, selalu ada berkat Tuhan. Kenapa? Ingat ya. Nah, yang pertama, karena kita itu di bawah kasih karunia yang radikal itu menerima roti yang turun dari sorga dengan sukacita. Kita yang menanggapi gitu, menerima. Sehingga roti hidup yang turun dari sorga ini selalu bermanfaat buat kita. Udah enak, lezat, seperti roti madu, yang roti bakar yang segar dibilang, diolesi butter, diolesi mentega yang dari Tuhan, dan madu dari gunung batu. Pasti lezat dan bermanfaat. Nah, jadi saudara nggak sia-sia kasih waktu seperti ini ya. Nah, kita mulai dengan review sedikit dari, ya kita udah dengar waktu bab 2 atau bab pertama dulu ya. Bab pertama itu bicara tentang bahwa kita ini sudah dibayar Tuhan itu untuk apa? Untuk kehidupan yang sukses, utuh, berkemenangan, tanpa susah payah. Ya, ini udah sukses dalam segala hal, utuh, keluarga kita, kehidupan kita, berkemenangan artinya bukan pecundang dalam hidup kita. Bukan jadi orang yang akan rusak keleleran gitu, enggak. Tanpa susah payah. Kenapa? Karena Tuhan punya destin atau target ya. Takdir tuh, takdir ya bahasanya seperti mudah-mudahan atau enggak. Ya enggak ya, tapi sudah ditentukan gitu. Ya sudah untuk berkuasa dalam hidup. Kenapa, saudara? Ya saya pernah sampaikan juga kepada Pak Henry. Ketika kita baca buku Destin Turin ini dari awal, kita sudah mendengar bahwa Pastor Prince ini mendapat mandat penuh kuasa dari Tuhan.
mandat penuh kuasa dari Tuhan. Cuman ada dua kemungkinan, satu dari dua kemungkinan. Entah ini dusta benar, ya, atau ini kebenaran yang sungguh-sungguh luar biasa. Nah, saya percaya yang kedua, yang sungguh-sungguh luar biasa, yang sungguh-sungguh dari Allah sendiri. Ini pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Nah, sehingga waktu masuk bab 1 kita lihat, nah, caranya gimana Tuhan? Tuhan bilang gini, terima aja. Menerima kelimpahan kasih karunia pertama, ya. Artinya apa kasih karunia? Kita udah tahu kasih karunia itu kemurahan yang cuma-cuma, tapi kelimpahan. Kelimpahan itu bahasa Inggrisnya super abound. Tidak terbatas. Nah, gitu ya, tidak terbatas. Ya. Kalau bahasa Yunaninya tuh yang sering dipakai hyperperesio, hyper, makanya disebutnya hyper grace. Tapi bukan kita yang nyebut, kita sebutnya radical grace. Kasih karunia yang kembali kepada yang inti, yang kemurnian. Nah, jadi kita nggak usah takut. Kalau orang bilang, hyper grace, biarin aja. Yang ngomong juga nggak bisa tahu batasnya kasih Tuhan. Yang ngata-ngatain juga atau yang mencela juga tidak bakal tahu batasnya kasih Tuhan yang lebar, panjang, tinggi, dalamnya nggak keukur. Itu kata firman Tuhan, bukan kata saya. Kita nggak bisa sampai batasnya. Bagaimana kita bisa bilang, misalnya hyper dalam konteks berlebih-lebih, dalam konteks overdosis gitu. Emang bisa tahu dosisnya kasih Tuhan? Emang bisa tahu batasnya Yesus itu sebesar apa? Bintang aja 7 bintang di tangannya, di kata Wahyu bilang gitu. 7 bintang di tangannya. Kita mencapai bintang aja nggak bisa sampai, baru sampai bulan aja atau sampai Mars nggak pakai orang, udah jauh bener. Udah bisa hitungannya di jutaan tahun. Ini 7 bintang. Dan kita di tangan kasihnya itu. Kita, keluarga kita di tangan kasihnya dia. Nah, jadi beres ya, bab 1 itu kita harus beres. Bahwa memang kita ditakdirkan untuk berkuasa dengan menerima kasih karunia itu dan hadiah kebenaran. Nah, jadi kebenaran yang disebut anugerah kebenaran itu hadiah. Gift of righteousness, gift itu hadiah. Apa artinya Pak hadiah? Ya kita nggak bayar, kita terima cuma-cuma. Kasih karunia terima cuma-cuma. Kebenarannya terima cuma-cuma. Nah, karena itu di dalam bab 2 dimulai dengan apa? Panggilan kita disebutnya sebagai penyembah. Kenapa ya kita ucap syukur atuh? Pakai bahasa Sunda, pakai atuh ya. Kita mengucap syukur. Kenapa? Karena kita hanya terima kelimpahan terus, nggak habis-habis dalam kehidupan kita. Menerima, bukan hanya kasih karunia loh yang kita terima. Kelimpahan kasih karunia. Super abound. Tak terbatas. Luar biasa ya, luar biasa apa yang kita terima ini. Kan itu dikatakan kita mengucap syukur. Nah kemudian di dalam berikutnya dikatakan bahwa di dalam Kolose ya, bahwa 14-15 ya, saya ulang sedikit bahwa iblis itu tentu nggak suka kan. Nah dia sudah dilucuti. Jadi bab 2 itu mesti pastikan apa yang baik yang Tuhan sediakan buat kita itu. Penentangnya kan musuh, iblis. Ya dia sudah dilucuti. Dilucuti gimana Pak? Surat hutang yang dia pakai untuk menuduh kita, untuk mendakwa kita, itu sudah dipakukan oleh Yesus di kayu salib. Makanya bab 2 judulnya apa? Hukum Taurat sudah digenapi. Ya kita udah harus pastikan ya, semua harus tahu bahwa hukum Taurat itu kudus, benar, adil. Dari Tuhan, dari Tuhan. Buah pohon pengetahuan yang baik, yang jahat, dari Tuhan. Cuman nggak bisa membuat kita menjadi kudus, benar, adil. Ya, nanti dengan berjalan kita makin lama makin ngerti. Oh, hukum Taurat itu tujuannya supaya manusia sampai kepada akhir upayanya, kesanggupannya untuk berjuangnya. Seperti tadi ceritanya Ko Aju,
Ya, dan berbalik kepada juru selamat sepenuhnya, kepada kasih karunia. Ya, jadi sudah dilucuti senjatanya. Dia pakai senjata kayak debt collector, surat utang. Padahal utang kita juga bukan dengan dia. Kita udah tahu hutang kita itu kepada keadilan Allah. Tapi keadilan dan kasih Allah itu sudah bertemu di kayu salib. Beres, sudah selesai. Jadi saudara nggak usah takut. Makanya saya selalu bilang, salib itu berjumpanya kasihnya. Tuhan mau mengasihi kita, betul. Tuhan sangat mengasihi kita, betul. Tuhan sangat mengasihi manusia, betul. Tapi kan terbentur sama masalah hukum Taurat ini. Nah, itu keadilan. Tuhan nggak main buang dosa itu masuk di bawah karpet, enggak. Dia lakukan dengan sepenuhnya legal standing. Legal standing apa ya? Dasar hukum yang sah. Dia menggenapi semua hukum Taurat sebagai kita, untuk kita. Jadi kita nggak perlu takut sedikit pun nih akan tuntutannya, udah dibereskan, sudah dilunasi, berjumpa di kayu salib. Berarti kita memiliki hak penuh. Ya, makanya Tuhan Yesus berani tuh katakan, kamu saya dudukin bersama-sama saya di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi kedudukan kita itu sudah penuh. Kebenaran kita tuh sama dengan kebenaran Yesus di mata Tuhan. Kenapa? Persoalannya cuma sudah dibayar, lunas, ya, bulat. Nah, jadi kita sudah tahu, oh, kalau ini sebagai suatu negara yang punya senjata nuklir misalnya, iblis itu sudah dilucuti, perlucutan senjata. Dia sudah ditelanjangin, dia sudah dijadikan tontonan umum atas kemenangan Yesus. Yesus kemenangan, dia ditelanjangi, dia yang malu. Makanya saya katakan nih, statement nih, ya, supaya kita itu nggak malu memberitakan Injil kasih karunia, Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus, pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Yang malu itu iblis. Nah, sekarang kita kan dalam beberapa bab berikutnya ini kita mulai nih masuk nih. Iblis bikin kontroversi, ya, nanti bikin konspirasi, bikin penipuan-penipuan dan dusta-dusta yang kita perlu tahu. Ya, perlu tahu. Ya, nggak penting sih sebenarnya. Cuman hanya dari bab 3 ini akan banyak sekali nih. Saya akan ngomong panjang nih, jangan takut ya. Tapi sangat penting. Karena beribuan tahun mungkin ya, orang Kristen itu sudah ditipu sama dia. Ya, jadi iblis itu membangun tembok kontroversi. Jadi kalau saya bilang kontroversi apa sih, Pak? Kontroversi itu saya catat ya, pertentangan atau perdebatan. Nah, pertentangan perdebatan bikin apa sih, Pak? Pertentangan dan perdebatan itu membuat orang itu defensif, mundur. Ya, dia terus pasang papan tanda lagi. Udah dia bikin perdebatan, oh hati-hati tuh, pokoknya kasih karunia tuh. Siapa? Oh, pergi ke rumah Pak Henry, hati-hati tuh. Siapa lu denger khotbah siapa sih? Itu gandeng banget. Si Melki. Oh. Itu yang bicara kasih karunia itu, Joseph Rin itu ya. Wah, hati-hati itu. Nah, aneh ya. Ketika bicara hukum Taurat, orang nggak pernah bilang hati-hati. Tapi ketika bicara kasih Allah yang luar biasa, yang kita dengar luar biasa itu, orang hati-hati. Seolah-olah berbahaya. Padahal, waduh ya, sampai ngeri melihatnya. Justru bagaimana iblis itu dengan licik, ya, membangun pagar kontroversi, memasang tanda atau saya insinyur sipil jurusan jalan ya, dan traffic engineer. Jadi saya tahu kalau pasang tanda itu, tanda lalu lintas saya tahu. Traffic sign namanya. Traffic sign itu artinya tanda lalu lintas. Jadi kalau ada letter S dicoret atau ada tulisan warning yang kuning, hati-hati daerah longsor gitu ya. Nah, itu dia pasang seperti itu. Kira-kira ya, licik. Jadi belum apa-apa,
ya. Orang itu dibuat curiga defensif. Ya, defensif itu belum apa-apa dia udah tutup diri. Udah nggak mau denger. Ya aneh ya. Ya bahkan saya sih masih terus nih dari orang mau denger sebentar. Mel lu ngomong itu terus katanya. Kasih karunia terus. Padahal dia belum denger apa-apa. Ya sehingga orang itu dibuat rasa was-was. Ya ketakutan. Ya. Nah. Kita mulai mesti mengerti. Kenapa iblis buat pagar itu. Ya. Karena dia nggak mau orang Kristen itu berkuasa dalam hidup. Dia nggak mau saudara dan saya itu sukses, utuh, berkemenangan dalam hidup. Dia nggak mau. Padahal kalau kita lihat salib, ada Tuhan sudah bayar semua. Ya, jadi kita harus jelas. Semakin besar suatu kebenaran, ya nanti di buku ini dibahas 3 hal ya. Kesembuhan, kemakmuran, dan kasih karunia. Ini besar-besar nih. Siapa sih yang nggak mau kesembuhan? Ya bahkan kita udah belajar sampai jauh, yang sering dengar saya sudah sampai dimudahkan lagi tuh. Siapa sih nggak suka dimakmurkan? Ya belum apa, hati-hati loh, Injil kemakmuran, gitu-gitu ya. Nanti kita dengar. Ya dan kasih karunia. Sangat luar biasa. Nah, sebelum masuk ke dalam sebentar ya, saya mau baca dulu supaya kita ini kan ada bagian subbab di buku ini yang menyatakan tentang mengenali pekabaran Injil kasih karunia. Kita kenalin dulu ya, saya mau langsung lompat ke situ dulu supaya kita paham ya. Dia pakai ayat begini, ini luar biasa. Saya sendiri dapat berkat ya di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ini ayat-ayat yang kita sering dengar ya. Tapi dengan pewahyuan yang baru. Ya, mari buka mata hati kita, roh kita tuh untuk terima. 28 Matius 11. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Nah, kita pikir dulu apa? Saya juga sama. Orang letih lesu karena pekerjaan, berbeban berat, karena masalah anak, masalah keluarga, masalah ini. Waduh, letih lesu, berbeban berat. Ya, tetapi dalam konteks ayat ini, Tuhan Yesus katakan tentang letih lesu dan berbeban berat. Saya ulangi ya, letih lesu dan berbeban berat karena hukum Taurat. Hukum Taurat itu benar-benar membuat orang letih lesu dan berbeban berat. Ya, kenapa? Karena bebannya di kita. Ya, saudara, amin. Ya, bebannya di kita. Kita yang harus memenuhi tuntutan daripada semua hukum-hukum Tuhan itu. 10 perintah Allah, 613 peraturan, aturan, hukum, ketetapan di bawahnya. Salah satu, salah semua. Kalau salah, dihukum. Makanya tadi dikatakan di dalam kesehatan pertama, kok Ajung berat hidupnya. Sama, kita juga berat. Makanya letih lesu. Capek gitu ya. Mau ke gereja aja, aduh. Dulu kata orang gini, iya di gereja ditelanjangin terus nggak pernah dikasih baju. Maksudnya apa Pak? Ditelanjangin terus nggak dikasih baju. Ya pokoknya dituduhin terus. Kamu begini, kamu begitu, kamu kurang ini, kurang itu, tambahkan itu. Tapi nggak pernah dikasih solusi. Nah, kerjain sendiri aja, gitu kan? Nah, lanjut ya. Nah, sekarang ini solusinya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, apa itu kuk? Itulah kasih karunia sebenarnya. Dari buku ini dikasih tahu ya, bahwa kuk yang enak dan ringan itulah kasih karunia. Kok bisa gitu? Karena bebannya di Yesus. Ya, sama-sama nih. Katakan sama-sama ya, bebannya di Yesus. Ia sebagai lembu senior yang memikul kuk itu. Ya, sebenarnya memikul letih lesu itu tadi, beban salib tuh.
Letih lesu beban hukum Taurat apa Pak Melki? Ya salib. Nggak ada yang sanggup, letih lesu, berbeban berat. Suruh pikul salib terus. Jadi kita di bawah kasih karunia nggak pikul salib Pak Melki? Ya iyalah. Minggu lalu kita udah dengar. Ya, Roma 6 ayat 6. Galatia 2 ayat 19 bagian B. Kita sudah disalib bersama Yesus. Kita sudah turut disalibkan bersama Yesus 2000 tahun yang lalu. Mau salib mana lagi? Kita pikul kuk. Jadi kalau kita, oh ternyata kuk itu kasih karunia ya Pak Melki. Iya. Saya baru tadi ketemu tuh di buku ini. Kuk itu kasih karunia. Kenapa? Karena bebannya di Yesus. Sama-sama katakan, bebannya di Yesus. Ya, kita ini mempunyai janji penyertaan. Bahasa Amplified-nya begini nih bilang, ayat 29-nya bagus sekali. Learn the unforced rhythm of grace. Jadi belajar dari Tuhan itu belajar ritme atau irama yang tidak menyakiti, unforced, yang tidak menekan, yang tidak membebani, rhythm of grace, aliran kasih karunia. Hidup yang mau gimana yang bisa lebih nyaman daripada itu, lebih enak. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi kalau dibilang ini, enak ya di bawah kasih karunia, ringan bebannya, enak ya memang. Amin. Enak dan ringan. Ini ayatnya ada. Nggak usah takut. Ya, jadi letih lesu karena hukum Taurat, tuntutan. Enak, ringan, diajar sama Tuhan, dituntun sama Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus. Kenapa? Kasih karunia. Supply. Ya, jadi saya sengaja lompat ke situ dulu supaya kita mulai mengerti ya. Nah, sekarang kita masuk nih. Iblis kan pasang kontroversi itu pagar atau tembok. Pagar, tembok. Kemarin juga kalau diingetin Bapak Hendri, seperti bawang nih Pak Melki, berlapis-lapis nih. Tembok orang nih di pikirannya nih. Udah dirubuhin sini ada lagi, dirubuhin sini ada lagi. Wah, susah bener. Saudara-saudara ini bersyukur nih bisa mendengar kasih karunia dengan amin, amin, amin. Ada orang, mana bisa Pak Melki sehat terus? Padahal firman Tuhan bilang apa? Ya, kontroversi sekitar apa nih tadi? Ya, mulai tentang kesembuhan katanya. Mana bisa katanya. Padahal Tuhan bilang gini, bilur-bilurku telah menyembuhkan. Mana Pak? Mana Tuhan bilurmu? Itu lihat aja nonton The Passion misalnya. Bayangkan ya, Tuhan udah bayar, bahkan dibikinin filmnya tuh. Sama Mel Gibson. Ya sebenarnya tanpa itu kita melihat di alam roh juga bisa mengerti bagaimana Yesus itu dihancurkan, diremukkan sampai benar-benar remek. Ya, dengan pukulan-pukulan, hinaan, apalagi dibuat malu, ditelanjangi, dimahkotai duri, diludahi, ditonjokin, dipukulin, 1 legion dipukulin itu. Ya. Diseret-seret, pikul salib. Semuanya tuh harusnya kita yang pikul. Letih lesu berbeban berat benar-benar tuh. Kalau mau tahu letih lesu berbeban berat, nonton aja The Passion itu. Tapi itu dipikul oleh Yesus. Makanya dalam Lukas 6 ayat 19, ya, Lukas 6 ayat 19, dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Saudara, nih orang belum percaya Yesus loh. Maksudnya orang-orang Yahudi asal menyentuh Yesus sembuh. Ya, sekarang buat kita di dalam Yohanes 3 dikatakan asal memandang aja salib Yesus sembuh. Kita belum apa-apa udah ada kontroversi. Oh, nggak bisa Pak, Tuhan Yesus nggak sembuhin semua. Oh, firman Tuhan bilang semua orang itu disembuhkan. Kita udah belum apa-apa ditanamkan oleh mafia-mafia agama. Kenapa Pak Melki sebut mafia agama? Ya habis ngikutinnya iblis. Kontroversi. Ya, mafia. Kenapa? Kalau buat dia, ya ada teman saya pendeta bilang, kalau saya selamat katanya. Kalau dia khotbah, orang lain belum selamat. Ya licik atuh. Ya, jadi
Kita baca bahwa, terus iblis bikin pagar kontroversi. Oh, nggak bisa. Kesembuhan itu zaman dulu aja. Udah tahu Yesus sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Baca aja ayatnya. Nah, jadi kalau saudara sekarang dengar kesembuhan, dealer-dealer menyembuhkan, saudara kenapa sih nggak aminkan aja? Amin Tuhan, saya percaya. Kalau belum terjadi nggak mah, tenang aja. Amin. Ya, dan berikutnya kontroversi apa? Dari kemakmuran. Iblis pasang papan tanda lagi katanya. Hati-hati, Injil kemakmuran. Padahal Tuhan bilang apa? Nah, sebelum ke 2 Korintus 8 baca aja dulu ya. 2 Korintus 8 ayat 9. Semua juga udah pernah dengar, tapi nggak apa-apa kita baca lagi. Dan ya, 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat ini nggak bisa dikenal nih kalau kita nggak kenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan yang ngomong nih, kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara ini udah qualified nih semua nih. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dia yang kaya, dia punya langit di atas segala langit, saya selalu bilang. Bumi dengan segala isinya punya dia. Ayatnya bilang begitu. Rela jadi miskin, di kayu salib ditelanjangin. Ngapain Tuhan mau jadi anak domba yang disembelih pakai ditelanjangin, dipermalukan kayak begitu, kayak orang miskin? Ya Tuhan bilang, ya saya kaya supaya saya menjadi miskin, supaya kamu yang miskin jadi kaya, Melki. Terus kita bilang apa? Injil kemakmuran. Makanya saya selalu bilang ini, yang nggak mau berkat Tuhan, kemakmuran, kasih saya aja. Doa aja sama Tuhan Yesus, kasih si Melki aja. Saya akan bilang amin, saya terima. Kenapa jadi masalah? Nah itulah, ya, karena iblis bikin kontroversi. Mana ada Injil kemakmuran? Bukannya saya baca, nggak ada Injil kemakmuran. Yang ada adalah Injil Kristus. Kasih karunia Kristus, sama. Kasih karunia Kristus itu Injil Kristus. Yang di dalamnya ada kesehatan, ada kemakmuran, kesembuhan tadi ya, perlindungan, pemeliharaan, keamanan, kesejahteraan keluarga, keharmonisan keluarga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, anak dengan anak. Komplit dah pokoknya. Utuh semua, komplit. Itulah keselamatan, soteria, utuh semua. Terus orang bilang ini, nggak mau, kenapa? Iya tuh, kaya-kaya, jadi nggak mau kenal Tuhan. Ya itu kayaknya dari Gunung Kawi kali. Kalau dari iblis nggak tahu. Kalau saya mah dari Tuhan. Jadi saudara nggak perlu takut, sama sekali nggak boleh takut. Terima berkat dari Tuhan. Nama juga berkat nggak ada kutubnya. Saya selalu bilang berkat nggak ada kutubnya. Bahkan firman Tuhan bilang gini, diberkati orang dan dia tidak ditambahkan dengan susah payah. Ya, apa tuh? Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Ya, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. He added no sorrow in it. Kalau bahasa Indonesia kan, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, dia tidak menambahkan susah payah. Sebenarnya tuh bahasa Inggrisnya bagus ya. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Jadi Melki mau nggak diberkati? Mau. Terima Tuhan diberkati. Menjadikan kaya Melki. Kamu nggak? Mau. He added no sorrow. Dia tidak tambahkan berkat itu dengan sorrow. Sorrow itu apa? Duka cita. Yang disebut sama orang dunia tadi. Iya tuh, orang dapat lotre tuh, akhirnya kawin lagi, rumah tangganya hancur. Setahun jadi bangkrut lagi. Nah, sorrow itu nggak ada buat kita tuh. Nggak ada. Amin. Ya, jadi itulah tipuan iblis. Dia bangun pagar-pagar. Supaya apa? Supaya jadi orang-orang itu memperjuangkan. Wah, kalau sakit itu kayaknya rohani gitu. Kalau miskin tuh rohani, memperjuangkan sakit dan miskin. Padahal tadi kita baca aja nih. Padahal kita sebagai orang tua, saya sebagai orang tua, saya sekolahin anak saya. Mik mau sekolah di ITB, Mik. Mau, ayo. Kalau lulus masuk. Wah, nggak masuk ITB, ITHB. Ada haleluyanya. Ya nggak apa-apa lah.
pokoknya sekolah yang baik. Ya, mau S2 nggak? Misalnya. Kita supaya apa? Supaya anak kita aja, kita mau anak kita makmur gitu, berhasil dalam hidupnya. Terus kita tuduh Tuhan apa? Oh, mau anaknya kere gitu. Ya, kita baca aja ayatnya. Nah, saudara, setelah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, buat saudara ini jadi nggak susah. Saudara dan saya nggak susah ini. Kita telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Tuhan udah miskin buat kita supaya kita kaya, gitu kan? Ya baca aja. Matius 7 ayat 11 saya bacakan. Matius 7 ayat 11. Saya takut nih udah lama-lama saya ngebut ya. Biasanya saya udah gini udah suka ngebut ya. Pelan-pelan lagi ya, pelan-pelan ya. Saudara dapat berkat semua? Pelan-pelan ya. Tuhan tuh, iblis itu sebenarnya bangun kontroversi juga dia, di buku ini bilang dia PhD gelarnya. Ya, kalau saya MSc, insinyur MSc, Master S2. Nggak apa-apa, itu cuman intermezzo aja. Iblis itu PhD. Ya, PhD itu Permanent Head Damage. Ya, PhD itu doktor, apa bukan dokter ya, filosofi doktor gitu ya, Doctor of Philosophy S3 ya, S3. S3. Ya, permanent head damage tapinya dia. Kenapa? Karena dia cuma lakukannya itu-itu aja. Bikin pagar kontroversi. Kenapa? Karena hukum Tauratnya udah dilucuti. Nah, pertama dia pakai itu dulu, hukum Taurat ya. Sama saudara yang nggak mempan udah. Enggak, saya udah nggak di bawah hukum Taurat. Itu yang lama sudah berlalu. Yang baru kasih karunia udah datang. Ya, dia pakai tipuan lain, namanya ini strategi lain. Ya, strategi lain tuh nanti kita akan banyak dengar dia mau bikin apa ya? Mau bikin bapak itu jadi schizofrenia gitu ya. Nanti tapi babak berikutnya lah, tapi nggak apa-apa ya. Kita lihat bahwa iblis itu cuman itu aja. Dia bangun, hati-hati lo. Hati-hati lo yang ngomong kesehatan. Kan tuh udah kasih dokter tuh katanya. Padahal dokter nggak bisa buat mujizat, nggak bisa. Dokter itu hanya A tambah B sama dengan C, ilmu kimia. Ya. Nah, demikian juga ahli-ahli ekonomi, ahli-ahli finansial dalam krisis keuangan yang global seperti ini nggak bisa apa-apa. Tapi bagaimana Tuhan bisa pelihara saudara di tengah-tengah krisis global seperti ini? Bukan hanya pas-pasan, tapi makmur, itu Tuhan. Caranya gimana Pak Melki? Ya percaya. Mengenal kasih karunia, terima. Ya, nah ini bapak-bapak ya, bapak yang sebenarnya dia tipu bahwa bapak kita itu kasih kemiskinan, kasih penyakit, maunya kalau lihat orang Kristen itu miskin, orang Kristen itu sakit-sakitan, terus dia masih berdoa, masih doa puasa, wah itu hebat katanya. Ya kan tipuan itu. 11 ya, Matius 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, saya nih bapak yang disebut tuh, kenapa disebut jahat? Ya kita nggak ada baik-baiknya sebenarnya. Makanya Tuhan ngomong sama orang Yahudi, kamu aja yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik buat anak-anakmu, apalagi bapamu yang di surga. Artinya dibandingannya tuh sama orang lu aja yang jahat. Kalau nggak ada anak ngasih yang baik ya. Masa lu tuduh bapak yang di surga, bapak pencipta langit dan bumi, ya kasih yang nggak benar gitu ya. Kasih kalau kita lihat ayat atasnya, minta roti dikasih ular gitu, atau minta ikan dikasih ular, minta roti dikasih batu, ya minta apa lagi, minta ikan dikasih kalajengking gitu, atau minta telur. Kurang ajar bener gitu kan, sama aja. Nah, ia memberikan yang baik, sama-sama katakan yang baik. Jadi saudara dan saya mengenal kasih karunia, saudara dan saya memiliki pemikiran apa? Good opinion of God. Dia selalu memberikan yang baik. Sekali lagi katakan yang baik. Ya. Baik adalah baik. Ya, jangan bilang kecelakaan tuh baik, anaknya mati muda baik, keguguran baik. Itu bohong semua. Itulah kontroversi, itulah tipuan iblis. Kepada mereka yang meminta kepadanya. Mereka yang minta loh, belum tentu Kristen aja minta aja bisa kasih yang baik Tuhan. Apalagi kita yang orang anak-anak Tuhan yang percaya.
Ya, jadi udah jelas ya. Udah beres nih. 1 lapisan tembok kontroversi mestinya roboh. 3 lapis Pak, oke 3 lapis. Kesehatan, kemakmuran, kasih karunia, dan semua yang baik kita udah tahu ya. Iblis tuh yang ngasih yang buruk-buruk. Ya, jadi dia menghalangi. Ya, jadi akses. Jadi gini saudara. Sebentar kita dengar nih, kalau kita nggak dengar lagi, kadang-kadang dia bangun lagi. Jadi akses untuk kita masuk ke dalam kesembuhan, kemakmuran, atau kasih karunia itu dia halangi lagi. Makanya mesti radikal, saudara, kalau percaya kasih karunia. Bener tuh Ko Ajung tuh, di Singkawang tuh. Radikal aja. Karena kalau orang ngomong, oh nggak bisa gitu Pak Melki, malah bisa orang sehat terus. Nah, lu aja udah gitu aja. Paling gampang gitu aja. Ya dalam hati ya. Kalau kita bilang lu aja dia marah. Ya, dalam hati kita bilang ya lu aja. Ya. Jadi semakin penuh kuasa atau semakin dahsyat kebenaran nih. Ini soalnya kebenarannya luar biasa banget nih. Saya jadi kita happy juga dengar baca bab 3 ini. Berarti kebenaran kasih karunia itu atau mengenal kasih karunia itu luar biasa banget. Iyalah. Kita berkuasa dalam hidup, kita hidup sukses, utuh, berkemenangan dalam segala hal. Setiap waktu. Ya gimana nggak iblis nggak gemper? Nah, gemper ya. Iblis nggak ketakutan. Nah, tapi dia penuh tipu daya. Makanya dia terus buat ya alat yang dia gunakan adalah pagar kontroversi ini. Jadi diulang-ulang ya. Jadi kalau orang-orang yang nggak mau teguh, nggak mau berdiri teguh, ya hari ini dengar firman, iya ya ada firman ya Pak Melki, iya. Besok-besok kata orang, sesat tuh si Melki tuh, jangan mau dengerin tuh. Masa yang enak-enak aja, yang enak-enak aja. Padahal kita udah baca, emang enak gitu ya kan, enak dan ringan itu kasih karunia, dan itu sudah dibayar oleh Yesus. Kita jangan mundur, ya banyak orang mundur, ya mundur terus dia mau baca, mau pelajari aja nggak mau, bayangin. Ya, padahal apa? Kalau orang mau bilang mau Injil kemakmuran kayak ini, udah kemakmuran kamu kasih saya aja, udah gitu aja bilang. Ya, jadi jelas ya. Nah, dengan ini kita masuk sini, hukum Taurat itu kemurahan yang layak diterima, upaya diri, ya, demand, tuntutan. Karena dia tuntutannya dia penuhi, do good, get good. Karena tuntutannya dipenuhi, nah, ya kan? Melakukan baik, terima baik. Tapi do melakukan yang buruk, yang salah, ya dihukum, dipukul. Kalau kasih karunia gimana Pak? Kemurahan yang tidak layak kita terima. Itu supply. Ya, Yesus yang mematuhi semua hukum Taurat. Nah, jadi kan kita lihat ya, oh iblis mau bangun kontroversi lagi? Nggak bisa. Ya, secara sempurna Yesus sudah kerjakan. Nah, jadi itulah alasannya. Ya, alasan untuk kita memilih yang benar. Ini saudara nih udah milih yang benar nih. Saya terus terang aja ngomong, benar. Kalau saudara kurang yakin, nah dengar ayat ini. Bagaimana Tuhan sendiri ngomong? Bagaimana Tuhan sendiri katakan? Ya, di dalam Ibrani 8 ayat 7. 7 dan 8. Saya baca ayat 7 dulu. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat atau covenant. Covenant itu apa Pak? Perjanjian, akad, atau apa? Perjanjian, covenant itu kontrak. Itu tidak bercacat. Jadi kalau perjanjian atau covenant ya, yang lama itu tidak bercacat, kata Tuhan nih, kata Tuhan, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Kalau udah nggak bercacat, ngapain Tuhan kirim Yesus buat mati buat kita, istilahnya begitu. Ngapain Tuhan berikan kasih karunia buat saudara? Ya nggak cacat, kerjain aja. Ya, jadi yang bilang cacat siapa? Rasul Paulus? Oh bukan, Tuhan sendiri. Ya, Pastor Prince atau Melki? Bukan, Tuhan sendiri. Baca aja. Ya, baca aja. Makanya disebut kalau bahasa Inggrisnya bukan bercacat lagi disebutnya. Salah gitu, kesalahan, ya, kesalahan, ada kesalahan, nah gitu, ya, ada kesalahan. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata sesungguhnya akan datang waktunya. Kapan waktunya?
Ya ketika Rasul Paulus menulis surat Ibrani, ya dia udah tahu ini waktunya udah datang nih. Karena dia cerita dulu sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel secara jasmani, ya, Jus, dan dengan kaum Yehuda. Ya, kaum Yehuda kita adalah anak Yesus, Yehuda. Spesial ya. Jadi perjanjian yang baru, sama-sama katakan perjanjian yang baru. Ya, jadi Tuhan menemukan kesalahan. Ya, saudara, kalau Tuhan bilang ada kesalahan, tentu saudara kita mikir dong ya. Kok bisa Tuhan? Terus untuk bikin yang baru gimana Tuhan? Ya Tuhan kirim Yesus. Ada darah, ada perjanjian. Sealnya pakai seal apa tuh? Di meterainya pakai Roh Kudus, di tanda tangannya pakai darah Yesus mati di kayu salib. Sah. Ya, salib itu membawa perubahan dari yang tadi Tuhan melihat kesalahan perjanjian lama, katanya perjanjian lama kudus benar adil, Pak. Kok lihat kesalahan? Iya, perjanjian lama kudus benar adil. Cuman orang yang melakukannya itu tidak bisa kudus benar adil. Ya, paham nggak? Ya, jadi dikasih mobil, tapi yang dikasih itu nggak bisa nyetir gitu, kan nggak nyambung, nggak nolong lagi. Ya malahan makin lama makin mengerti kita bahwa perjanjian hukum Taurat itu atau perjanjian Musa itu benar-benar pelayanan membunuh, hanya membunuh aja. Ayo masih kuat, silahkan. Nah, ya. Tapi ini makanya nanti kontroversi ini jalan terus nih. Nanti percampuran gimana? Udah nanti aja, ya. Tapi kita udah lihat, ya, bahwa sama-sama katakan salib membawa perubahan. Perubahan apa, Pak? Kontrak lama jadi kontrak baru, covenant lama jadi covenant baru. Ya, akad yang lama diganti sama yang baru. Kalau akad atau kontrak, kalau sudah ngerti hukum, kalau sudah bikin yang baru, yang lama masih berlaku nggak? Enggak, buat saudara enggak. Pak Melki menghapus hukum Taurat, katanya nggak boleh loh. Satu iota pun nggak ada. Iya, nggak ada. Tapi bukan buat saya, karena saya memiliki perjanjian yang lebih tinggi daripada hukum Taurat. Di atas kasih karunia, hukum Taurat di bawah. Nanti bahkan ketahuan, ya. Tapi saya tidak di bawah hukum Taurat lagi, ya. Jadi kasih kita ini, nah sekarang bagaimana iblis mau bikin kontroversi, pagar kontroversi? Pertama ya diurai lagi ya, dari kasih karunia radikal lah ya. Kasih karunia itu Injil itu gospel itu artinya apa? Too good to be true. Jadi ada yang nanya sama saya, kok Ajung kalau nggak salah nanya, Pak Melki kok too good to be true, di mana ayatnya? Ya gospel itu too good to be true. Jadi arti kata gospel atau Injil, ya, gospel itu too good to be true, ya. Ya artinya terlalu baik untuk dipercaya, saking baiknya. Nah itulah sebenarnya itu semacam apa ya, kayak semacam orang tuh ngomong tuh, wah udah ya, kadang-kadang orang bilang wah begitu hebat tuh, gile. Nah itu sebenarnya nggak bagus ya, tapi ya maksudnya semacam seperti itu ya, too good to be true. Jadi ini Injil itu bukannya kasih karunia itu adalah pribadi Yesus, ya, bukan suatu topik, bukan suatu doktrin, bukan suatu teologi atau buah pengetahuan, bukan, pribadi. Jadi saudara ini kokoh banget dikenal Yesus nih, ya. Karena itu kita terima kelimpahan, superabound. Sama-sama katakan superabound. Saya senang nih sekarang lagi superabound. Apa tuh pemilik superabound? Tak terukur, tak terbatas. Kasih karunia tak terbatas. Saudara jangan merasa gini, wah saya mau udah dengar semua Pak Melki, saya khotbah Joseph Prince, semua khotbah Pak Melki saya udah dengar semua, saya udah baca buku Destin Turing udah 100 kali. Wah saya mau udah katam gitu. Nggak ada. Superabound, tidak terbatas. Saudara sampai ujungnya ada lagi. Saudara sampai ujungnya ada lagi. Ya. Karena kelimpahan Yesus saudara tuh.
Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 17 kan dibilang, ya, hukum Taurat diberikan lewat Musa, hamba. Kasih karunia dan kebenaran datang. Nah, bab yang sebelumnya kita udah paham, ya, datang. Karena itu kita hanya penyembah, ya, datang, ya. Jadi kalau udah datang berarti kebenaran di pihak kita. Saudara di dalam Yesus, saudara di dalam kebenaran. Yesus dalam saudara, kebenaran di dalam saudara. Ya, jadi jangan mau lagi kita ini dibuat main dengan hukum Taurat. Oh, kontroversi kan? Nggak bisa. Kebenaran tuh harus dilakukan. Nanti kita lihat di bagian kebenaran, ya. Tapi kasih karunia dulu. Jadi kita mesti pastikan. Nah, jadi gini, supaya iblis atau tembok kontroversi iblis itu udah nggak bisa dibangun lagi dalam kehidupan kita. Kita itu jangan tanggung, terima kasih karunia yang berlimpah. Nah, itu poinnya. Kenapa? Karena wujud kasih karunia itu adalah Yesus. Ya, dan kita mengatakan kebenaran ini yang memerdekakan kita. Yohanes 8 ayat 32. Nah, ini ayat-ayat yang boleh dilupa. Artinya apa? Right believing will always produce right living. Jadi berat, Pak. Pokoknya gini deh, saudara percaya benar seperti ini, hidup saudara pasti benar. Pasti. Karena apa? Karena janji. Kalau kamu mengenai kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Masa dimerdekakan dari berkat? Kan enggak. Dimerdekakan dari penyakit, dimerdekakan dari kemiskinan, dimerdekakan dari masalah. Oh, cuman gitu doang, Pak Melki? Iya. Makanya kita makin lama makin tahu. Makin tahu pewahyuan tentang Yesus, tentang kasih karunia semakin banyak. Dengerin kayak gini tiap minggu, emangnya nggak makin banyak? Makin banyak. Ya, karena kasih karunia itulah satu-satunya kebenaran. Saudara mesti nih berdiri teguh nih. Satu-satunya kebenaran ya Yesus. Kalau saya bilang, oh, si Nabi itu kebenaran juga, Pak Melki. Oh, itu orang pintar itu kebenaran. Oh, itu tuh patung itu kebenaran. Bukan, satu-satunya kebenaran adalah Yesus. Satu-satunya kebenaran adalah kasih karunia yang memerdekakan. Nah, hari ini saudara bisa mantap itu. Ya. Jadi kalau dia bilang hati-hati, dia atau waspada tuh, yang bilang begitu tuh satu-satunya. Orang bilang Yesus satu-satunya. Ya. Jadi aneh tuh ya, kalau orang bilang, misalnya orang ngomong hukum Taurat aja, tiba-tiba nggak ada kontroversi. Yo, kamu harus lakukan ini. Kemarin saya bagikan kasih karunia, orang bilang gini sama saya. Hukum moral, Pak Melki, hukum moral nggak dihapus sama Tuhan, hukum Taurat yang hukum moralnya. Lu dibohongin sama iblis. Hukum Taurat dipilah-pilah, dibagi-bagi, hukum moral, hukum seremonial, nggak boleh. Tapi saya nggak dibawa itu, nggak boleh. Ya, iblis tuh mau kita tuh tunduk kepada hukum Taurat, segala cara dia buat. Ya. Dan apa? Kalau kita tunduk kepada hukum Taurat, kita dikalahkan. Buku ini saya bilang, iya ya, kalau kita tunduk lagi di bawah hukum Taurat, hidup kita dikalahkan. Nah, makanya kita nggak mau, ya, karena kita taunya gini. Orang bilang gini, mana Pak Melki buktinya kalau kita di bawah hukum Taurat kita dikalahkan lagi? Ya baca lagi 1 Korintus 15 ayat 56. Sengat maut adalah dosa. Sengat maut adalah dosa. Jadi kalau saudara di bawah hukum Taurat, saudara berdosa, mati. Sengatnya maut adalah dosa. Nah, kuasa dosa, kasih karunia? Bukan. Kuasa dosa, hukum Taurat. Nah, ayatnya bilang gitu, the power. Jadi saudara, dosa itu punya power. Yang buat orang tuh mati. Mati itu apa aja, Pak? Ya mati tadi sakit. Kena COVID, kena. Kalau nggak kena COVID, kena pilek, kena batuk, kena sakit perut. Jadi nggak boleh sakit, Pak. Ya bukan nggak boleh. Kesana terus stres. Terus bangkrut, terus. Itu namanya apa? Kan ujung-ujungnya mati atuh. Banyak gak hari-hari ini orang udah dengar? Temen lah, kenal. Kemarin saya baru dengar tuh. Ya teman saya, ya temannya temen lah atau saudaranya meninggal.
Kena COVID? Bukan. Sakit jantung katanya. Gitu. Banyak pendeta nih. Saya lagi dengar di Facebook, saya kemarin pendetanya adik saya. Saya tanya, ini siapa, Cal? Oh, itu gembala senior gue. Kena COVID? Enggak. Nah, tapi jadi ngomongin orang kan. Tapi enggak lah. Sekarang poinnya gini. Poinnya kuasa dosa itu bukan kasih karunia. Ya semakin lama, dikatakan di buku ini, semakin lama kita tunduk di bawah kasih karunia, semakin besar kekuasaan dosa itu dikurangi. Saudara ini pinter nih dengerin kasih karunia terus kayak gini. Semakin saudara ini makin banyak ya. Dan lama kita semakin tunduk di bawah kasih karunia, semakin besar kekuasaan dosa itu hilang dalam kehidupan kita. Pantesan Pak Melki, Joseph Rin itu semakin muda saya lihat. Iya. Pester-pesternya semakin muda, semakin sehat. Hidupnya nggak kekurangan, keluarganya baik. Pak Melki gimana? Sama. Kita rekan seperjalanan yang baik. Ya, dari Pastor Chris dan Rasul Paulus sebenarnya ya. Jadi sebenarnya nyata dosa itu tidak berkuasa kalau di bawah kasih karunia. Kan udah pernah baca kan Roma 6 ayat 14 semua? Tapi dosa tidak berkuasa kalau kita tidak di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Jadi di bawah hukum Taurat dosa punya power. Di bawah kasih karunia dosa nggak berkuasa. Pilih mana? Ayo. Pilih kasih karunia, pinter semua. Pilih kasih karunia, kelimpahan kasih karunia. Pilih Yesus, kebenaran Yesus. Ya, jadi nyata ya. Jadi nyata maksudnya nyata gini. Antidot dari dosa ini kalau Roma 6 ayat 14 tuh dosanya tuh kata benda. Jadi bukan hanya dosa, tapi juga penyakit, kemiskinan, kerusakan keluarga, kerusakan apapun lah. Ya, itu tidak berkuasa kalau kita di bawah hukum, di bawah kasih karunia. Sebaliknya, kalau itu semua berkuasa kalau kita di bawah hukum Taurat. Ya jangan kata Pastor Ben, mama kita nggak melahirkan orang bodoh. Kita nggak mau bodoh dong. Ya, kita nggak mau bodoh sama sekali, nggak mau. Tuhan udah begitu jelas kasih lihat, ya. Jadi kalau sebaliknya semakin di bawah hukum Taurat, terus melihat dosa gagal, terus lihat lagi hukum Taurat, dikasih hukum Taurat. Kamu sih melanggar ini, makanya kena kutuk. Udah melanggar ini. Itu sama juga dibilang gini, sebaliknya ya, nih sebaliknya. Itu sama juga tambahin kayu ke api atau tambahin bensin ke api gitu. Ya makin nyala. Makanya kita nggak heran, kita pikir kenapa ya gereja ini kok makin lama makin lemah. Nggak ada bedanya. Saya ngomong gini tuh bukan karena saya sakit hati atau apa sama gereja, enggak. Saya dari 93 full time di gereja. Ya, dan sekarang saya mengembalakan gereja juga GCB. Jadi tahu. Ya, jadi semakin dosa terus dikasih lihatnya hukum Taurat. Semakin orang jatuh dikasihnya hukum Taurat. Udah jatuh dikasihnya hukum Taurat. Ya sama, tambah nyamber, tambah nyala. Ya, Melki jangan ngarang-ngarang loh. Itu ayatnya mana? Ya tadi ayatnya Roma 6 ayat 14. Dosa tidak berkuasa kalau kita di bawah kasih karunia. Ya dosa berkuasa sebaliknya kalau di bawah hukum Taurat. Ya bolak-balik dong. Nah sekarang spesial nih, penting ya. Pagar kontroversi terhadap hadiah kebenaran atau kebenaran yang adalah gift, anugerah kebenaran. Ya anugerah kebenaran rasanya rada berat gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya gift, hadiah. Ya saya senang pakai kata hadiah. Ya, jadi iblis pakai mafia-mafia agama untuk melesetkan kebenaran. Intinya itu aja. Gimana Pak dipelesetkan? Oh, ada kebenaran praktis, ada kebenaran posisi, ada kebenaran praktis. Belum lagi gini. Kalau justifikasi baru bertobat dibenarkan, dijustifikasi itu satu periode Pak Melki. Periodenya singkat lagi. Setelah dimasukin gereja itu namanya periode apa?
sanctification, menguduskan diri. Kalau jatuh di situ nggak, ya masuk neraka. Belum glorification. Ini kebenaran praktis nih di tahap kedua ini dan ketiga. Nah, saudara gampang sekarang udah gitu, nggak ada gitu aja. Ya, jadi kasih karunia adalah kebenaran berdasarkan kedudukan. Ya, Pak Henry selalu bilang, kita didudukan bersama Yesus, betul. Kita sama benar ya dengan Yesus, betul. Hebat dong, sombong dong, bukan. Karena darah Yesus. Karena karya Yesus. Nah, bolak-balik ke situ. Tapi hati nurani kita bersaksi, kepercayaan kita teguh bahwa kasih karunia kita di bawah kasih karunia kita memiliki kebenaran kedudukan. Sama-sama katakan kebenaran kedudukan. Dan itulah disebutnya makanya kebenaran hadiah. Ya bagaimana kita bisa duduk bersama Yesus sampai artinya duduk yang begitu tinggi, kedudukan yang begitu luar biasa, begitu agung, begitu mulia. Kalau nggak dikasih, kalau nggak dikaruniakan, kalau nggak dihadiahkan, gimana coba? Coba siapa aja deh, panggil hamba-hamba Tuhan yang paling senior, yang paling sakti deh, paling hebat di seluruh dunia ini. Dan ini gak dia bilang ini, saya didudukan bersama Yesus karena jasa saya nih. Ada nggak yang berani bilang itu? Gak ada. Hanya hadiah. Hadiah itu artinya apa, Pak? Cuma-cuma diberikan, dibayar, hadiah. Ya, dan kedudukan itulah, dengar baik-baik ya. Kedudukan itulah yang menentukan supply Tuhan itu buat kita. Gak ada kedudukan, gak ada supply. Sekali lagi ya. Gak ada kedudukan, gak ada supply. Kedudukan itu dari mana? Dari hadiah. Hadiah apa? Hadiah kebenaran. Dan itu memang kasih karunia. Sama aja ya. Makanya kasih karunia sama kebenaran itu di sisi yang sama. Dua sisi mata uang. Tidak terpisahkan. Datang. Siapa itu, Pak? Yesus. Kasih karunia Yesus, kebenaran Yesus. Kok bolak-balik semuanya Yesus? Ya iya. Begitu gampang makanya. Roma 10 ayat 3. Sebab karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Nah itu dia. Kebenaran Allah siapa? Yesus. Kebenaran Allah apa? Kasih karunia. Kebenaran Allah apa? Kebenaran hadiah. Kita udah tahu. Jangan gemper. Jangan gemper lagi. Jangan digentarkan. Jangan mau dibangun lagi tembok kontroversi oleh iblis. Jangan mau. Jangan mau. Jangan mau. Berkali-kali deh saya bilang ya. Oleh karena mereka tidak mengenal. Kita mengenal nggak? Mengenal kebenaran kedudukan ini. Dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Nah, lihat ya. Yang tidak mengenal kebenaran kedudukan itu, yang tidak mereka atau orang-orang yang tidak mengenal kebenaran kedudukan itu membangun kebenarannya sendiri. Itulah mafia agama. Dan mereka menyampaikan kepada jemaat-jemaatnya supaya apa? Supaya jemaat-jemaatnya itu takluk sama mereka. Kok bisa gitu, Pak? Ya kan mereka posisinya lebih tinggi. Wah, ya saudara sekarang lihat aja tuh yang agama lagi ribut kan? Nah, yang MRS itu. Ya, kata-katanya semuanya udah kayak kata-kata Tuhan. Padahal kita udah lihat semuanya ngawur gitu ya. Tapi apa? Mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sudah jelas ya. Ini nggak boleh ketipu lagi sama iblis. Maksudnya poinnya itu aja. Ada kebenaran Allah. Apa tuh Pak Melki? Kebenaran hadiah. Apa itu Pak Melki? Kebenaran Yesus. Gimana tuh terimanya? Hadiah, terima aja. Kedudukannya di mana Pak Melki? Kedudukannya bersama Yesus. Artinya apa tuh? Sama benarnya dengan Tuhan Yesus. Kurangin dikit dong. Emang lu sama-sama nama Tuhan Yesus nggak mau dikurangin? Nggak mau, gitu aja. Yakin aja. Orang Tuhan yang ngomong, kamu dan saya satu. Saya kepala, kamu tubuh. Ya amin, begitu aja. Ngerti nggak ngerti, amin. Sombong dong? Enggak sombong. Justru yang sombong yang menolak.
membuat kebenaran, mendirikan kebenaran mereka sendiri. Bayangin, apa tuh kebenaran diri sendiri? Udah baca Alkitab belum? 10 pasal per hari. Udah doa puasa belum? Udah doa berantai belum? Doa keliling belum? Doa sih nggak salah. Cuman kalau mendirikan kebenaran sendiri, baru memperoleh kebaikan Tuhan, seolah-olah mencengkram tangan Tuhan. Ya, nanti ada ayat babnya bilang memelintir tangan Tuhan. Itu mah dead works namanya, kebenaran sia-sia, pekerjaan sia-sia. Itu mah bukan hadiah lagi. Poinnya itu aja saya mau bilang. Jadi iblis mau bikin, jadi gini, iblis nggak masalah dengan kebenaran. Nggak masalah. Saya baca di buku ini dibilang iblis nggak masalah dengan kebenaran. Asal kebenarannya itu diusahakan gitu. Karena kalau kebenaran diusahakan, bukan kebenaran Allah. Gampang ya? Iblis nggak masalah dengan kebenaran. Asal kebenaran itu diusahakan. Nah, kalau kebenaran yang diusahakan, tadi ayatnya bilang apa? Menentang kebenaran yang pemberian itu. Kebenaran Allah. Mereka tidak takluk. Tidak takluk kan menentang, menepis gitu. Apa tidak takluk? Tidak tunduk. Tidak tunduk di bawah kasih karunia. Paham ya? Jadi saudara nih gampang benar jadinya nih. Wah enak benar Pak Melki, udah enak gampang lagi. Ya makanya kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Yang itu mah rumit banget Pak Melki. Ya mah rumit, tapi orang memilihnya yang rumit itu. Tuhan maunya yang kasih karunia. Makanya ini seneng juga nih. Manusia kecenderungannya hukum Taurat nih, mau bikin kebenaran sendiri. Makanya gue bikinin sekalian. Coba saudara, ingat-ingat. Berapa banyak saudara sampaikan kasih karunia yang begitu indah, begitu bagus, begitu baik ini, ditolak mentah-mentah, dimusuhin lagi. Kira-kira. Ya. Jadi, iblis itu menghapus frase anugerah sebenarnya. Jadi, dia mau kebenaran, tapi jangan pakai hadiah, Mel. Makanya di situ di buku bilang apa ya? Dia hapus frase gift. Gift of righteousness. Jadi orang-orang much more yang menerima kelimpahan kasih karunia, kita udah beres ya, super abound kasih karunia dan anugerah kebenaran. Oh jangan pakai anugerah, gitu dia maunya. Jangan pakai pemberian. Oh setuju saya dengan kebenaran, setuju orang Kristen itu harus benar, harus saleh, harus berperilaku baik. Setuju, kata iblis. Tapi jangan pakai hadiah ya. Jangan bawa hadiah lo, Mel. Nah itu temboknya, udah gitu aja. Gampang jadinya. Ya. Saudara tuh berurusan sama roh Allah. Roh Allah itu bedanya sama roh iblis apa? Roh-roh dunia yang lemah miskin, iblis. Roh Allah, roh satu, roh Kristus, satu. Apa bedanya? Yang ini mah pasti bayar. Roh-roh dunia, kedukun aja bayar. Kalau yang ini cuma-cuma, Roh Kudus. Makanya hadiah tuh, oh ngerti deh, nyambung Pak Melki. Saya begitu berurusan menerima Roh Kristus, terima kebenaran Kristus, kebenaran hadiah. Makanya Tuhan bilang, iman terimanya, tangan yang terbuka menerima, nggak pusing ya. Nah, jadi Tuhan maunya, sama-sama katakan Tuhan maunya kasih karunia. Saya juga mau. Pinter. Ya. Jadi kalau hadiah, kalau udah hadiah, kalau harus bayar atau diupayakan, namanya bukan hadiah lagi. Ingat-ingat. Jadi soalnya dibangun juga nih sama kontroversi iblis. Ya udahlah Pak Melki, saya terimalah kasih karunia. Ya tapi jangan melulu itu dong gitu ya kan. Nah gitu akhirnya biasanya gitu. Beberapa teman saya ada yang begitu tuh. Akhirnya dia nggak tentang juga gitu ya, nggak terlalu tentang lah. Tapi kalau dia dengar harus gini harus gitu, dia terima juga. Nah kita jangan mau dibodohin. Nah itu aja lah. Hari malam ini kita udah paham. Cuma-cuma total Yesus nggak bisa dipisah-pisahin. Terimanya tuh kelimpahan dan nggak bisa bayar. Ya, nggak usah harus bayar dengan doa puasa, dengan perpuluhan, dengan bayar persembahan, harus ini, harus itu, nggak usah bayar. Gratis.
100%. Terima. Jadi Pak Melki bilang nggak boleh ke gereja, nggak boleh berpulang. Nggak bilang nggak begitu. You don't have to, nggak wajib. But you want to. You get to. Saudara dapat pewahyuan, saudara dapat ya gini. Saya dapat kelimpahan kasih. Saya nggak bisa menahan. Saya membualnya ya kasih. Masa saya nggak boleh mengasih juga? Membual gitu, melimpah gitu. Ya, saudara diberkati, saudara berlimpah kebaikan, kemurahan. Ya itu mah buahnya aja otomatis. Ya, jadi kalau harus bayar, ingat ya, kalau harus bayar itu penipuan. Ya, jadi tidak ada yang membuat bisa di situ, cuman ingatnya gini aja. Nggak ada yang bisa menambahkan Tuhan makin mengasihi kita atau kurang mengasihi kita dengan perbuatan kita gitu. Apapun. Wah, dia tuh rajin tuh. Baca Alkitab. Wah, dia rajin tuh penginjilan, makanya Tuhan memberkati dia. Bukan. nggak nambahin kasih Tuhan. Tapi kan benar begitu Pak Melki kelihatannya. Ya suplainya ada, suplainya terus sama. Cuman yang nggak kebagian ya karena nepis-nepis tadi, udah gitu aja. Malah menolak-nolak, malah balik lagi ke hukum Taurat. Ya hilang. Jadi hadiah kebenaran ya. Hadiah kebenaran. Ingat-ingat ya. Jadi iman kepada kasih karunia-Nya saja. Makanya kita bilang ini kan, 2 Korintus 5 ayat 21. Ini ayat juga nggak boleh dilupa. Dia tidak mengenal dosa, tapi telah dijadikan dosa buat kita, supaya olehnya kita dibenarkan oleh Tuhan ya. So we become the righteousness of God in Christ. Saya suka ayat bahasa Inggrisnya, karena itulah yang tadi disebut-sebut bahwa kita memiliki kebenaran Allah. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, itu 2 Korintus 5 ayat 21. Jadi kalau ditanya, dari mana Bapak bilang saya adalah kebenaran Allah? Dari 2 Korintus 5 ayat 21. Ya, jangan takut oleh siapapun. Itu bicara salib, pertukaran dosanya ke Tuhan Yesus. Kebenaran Tuhan Yesus buat kita sama kebenarannya. Ya, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya, masalah hukum Taurat yang satu, masalah hukum Taurat. Masalah pagar kontroversi kemudian, nah tadi kan udah tahu ya. Oh, kalau disuruh bayar nggak mau. Ya kan, nggak mau aja. Nggak mau. Bayar Pak Melki, nggak mau. Wajib Pak Melki, nggak mau. Kalau senang, suka, pewahyuan, mau. Ya, dituntun Roh Kudus, led by the Spirit, hari Minggu kita dengar, mau. Ya. Nah, kemudian di sini dibilang apa? Orang tuh biasanya bilang gini, but, bahasa Inggrisnya gitu, but, tetapi. Nah, kata tetapi itu salah satu yang paling membunuh nih, tapi orang Kristen. Ya, itulah pagar kontroversi dibat-batin tuh. Iya, gitu. Percaya nggak salib Yesus itu sempurna? Iya. Percaya nggak? Wah, ada orang tuh ya. Bukan percaya lagi, super sempurna Pak Melki, super sempurna, saya percaya. Tapi, nah tapinya muncul, coba Anda perhatiin deh. Tapi kan ada ayat tuh Pak Melki. Wah, kayu, jerami, rumput kering dibakar kan, berarti ada apa? Pembakaran tuh nanti, dapur penyucian atau apa? Enggak ada. Ya kan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya, bukan buat saya, gitu aja. Jadi kita harus yakin, ya, hanya pemberian kasih karunia Tuhan, kita hidup berkemenangan. Ya. Jadi jangan, kalau pakai bat kalah lagi deh, percaya, gitu aja poinnya saya mau bilang. Saudara perhatiin aja, kalau orang udah ngomong kasih karunia nih, dia ngomong nih kasih karunia. Makanya di bukunya juga dibilang, ya, saudara jangan gentar juga. Belum apa orang bilang gini, saya udah radikal Pak Melki, saya lebih radikal lagi. Bisa ada orang gitu ya. Jangan buru-buru gemper, jangan buru-buru takut gitu. Dengerin dulu dia ngomong. Kalau dia udah pakai tapi, nah saudara udah tahu deh. Ya, artinya gini, saudara udah mulai gini, warning saudara mulai nyala gitu. Tet, hati-hati. Justru hati-hatinya sama kalau dibalikin lagi ke hukum Taurat. Tapi kalau orang bilang kasih karunia, kalau bilang gini,
Saudaranya tahu nggak nih, ada gini nih, pewayan gini. Saudara perhatikan benar-benar. Iya ya, ayatnya mana? Oh iya ya. Nah itu saudara pintar namanya tuh. Ya, nah ada satu lagi tuh bukan tetapi yang ngebablasin, nyuntrungin. Itu namanya universalism. Di buku ini ada ya. Saudara juga harus hati-hati. Nggak usah takut. Tapi hati-hati gini. Universalism, inclusism, universalism. UI, strip I. Saya ingatnya itu aja. Universalism apa tuh Pak? Gua nggak usah percaya Yesus, selamat. Ya kan? Semua orang dosa gara-gara Adam kan? Satu orang berdosa loh Pak Melki, semua orang berdosa. Iya, semua orang anak Adam, keturunan Adam. Ya, tapi nggak semua orang keturunan Yesus. Adam kedua, mesti mati dulu bersama Yesus, bangkit bersama Yesus, baru jadi anak Yesus. Ya, by grace through faith. Saya harus baca ayat ini ya. Efesus 2 ayat 8. Harus baca. Supaya, sekali lagi, iblis kalau nggak menghalangi, jadi di bagian dari bab ini juga disampaikan ya, hati-hati kalau disuntrungin gitu. Suntrungin apa sih Pak? Dijorokin. Ya, ada pengajaran-pengajaran yang merasa dia lebih hyper gitu. hyper grace gitu. Atau lebih apa? Lebih radikal dia bilang. Tapi dia itu kalau di buku ini bilang, akhirnya saya renungin benar juga. Akhirnya tidak menghargai karya Yesus. Kalau disuntrungin begitu, berarti Tuhan Yesus ngapain turun dari sorga? Diludahin, disiksa, dicambukin, disalib. Nggak ada keadilan, matiin aja itu dapur neraka. Nggak paham Pak, saya Pak Melki kecepatan, pelan-pelan. Saya paham, kadang-kadang saudara nggak paham. Ya, artinya gini, Tuhan itu nggak bawa, kayak kalian udah bilang, Tuhan itu nggak masukkan dosa itu ke bawah karpet, atau dia matiin switch-nya neraka. Enggak, Tuhan itu kirim Yesus, kasih karunia untuk mati buat kita, di kayu salib dengan mati yang sangat mengerikan. Sehingga kita bisa berdiri teguh di bawah kasih karunia itu, ya, melalui kasih karunia, oleh kasih karunia lewat iman, through faith. Tapi kan imannya juga diberi. Saya nggak penting. Ya pokoknya ketika kita lihat Yesus, lihat salib Yesus, Tuhan lihat iman dalam diri kita. Ada di bab nanti terakhir, ya, atau 2 sebelum terakhir. Tapi saya baca dulu. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. By grace through faith you are saved. Kenapa gitu Pak Melki? Iya, ada kata percaya, menerima. Ya, percaya itu menerima. Dan Tuhan bilang gini juga ya di dalam nggak usah dibuka ya, 1 Timotius 2 ayat 4, Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan. Kalau saya mikir, Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan. Kalau semua orang diselamatkan, ngapain ngomong gitu? Tuhan menghendaki, artinya Tuhan menghendaki semua orang terima. Semua orang bisa menerima kasih karunia. Semua orang bisa menerima keselamatan. Karena sudah dibayarnya buat semua orang. Tetapi Tuhan gentleman. Kita udah tahu bahwa Tuhan itu tidak memaksa. Ya, karena kasih karunia. Bukan push, dipaksa, disuntrungin, didorong atau apapun lah. Orang saya nggak mau masuk surga, orang saya benci Yesus. Kenapa saya dipaksa? Karena kan orang begitu. Orang di luar Yesus itu membenci Yesus, begitu aja sebenarnya. Tapi Tuhan Yesus berikan sesuatu yang sangat mudah. Siap orang berseru kepada nama Yesus, kepada Yesus diselamatkan. Jadi kita tuh nggak bisa menghakimi siapapun. Iya. Ya bahkan Tuhan Yesus kalau kita baca di Ibrani itu sampai turun untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang udah mati. Ada tuh orang-orang yang udah mati mungkin yang itu tetap membenci. Nah itulah misteri, saya nggak ngerti. Cuman yang saya mau pastikan ya, by grace through faith, melalui kasih karunia oleh iman. Begitu mudah. Ya,
itu bukan hasil usahamu, udah jelas. Karena usaha itu, nah, itu kan udah bukti. Orang Kristen aja masih mau pakai usaha, bayangin. Apalagi orang dunia, secara umum. Nah, itu yang nggak bisa dipaksa. Tetapi pemberian Allah, pemberian, gift, hadiah. Ya, paham ya? Jadi, kita itu, ini kontroversi atau tembok kontroversi ini, akhirnya kita tahu, oh iya, robohkan pagar kontroversi iblis ini, ya. Jadi tolak itu universalism, inclusism, itu nyuntrungin karena itu menghina Tuhan Yesus, karya Yesus, ya. Dan kebenaran itu makanya dibilang bangkit. Ya, 1 Korintus 15 ayat 34. Ya. Awake to righteousness and sin not, ya. Sadarlah akan kebenaran. Ya, bahasa Indonesianya nggak seperti itu ya. Nah, jadi kita sadar nih. Ini kita lagi sadar nih semua nih. Ya, sadar tuh siuman. Karena semua orang telah berbuat dosa, telah di bawah hukum Taurat semua tadinya. Bahkan kita orang Kristen diseret ke hukum Taurat begitu mudah. Ya, tapi kita sadar, enggak, nipu lo iblis, licik lo, dusta lo, nggak mau saya didustai lagi, nggak mau, ya, dan kita tidak berdosa lagi, ya, sadari yang benar, artinya sin not atau tidak berdosa lagi, itu artinya apa? Kemenangan, ya, tiap pagi benar tuh seperti semua orang di sini ya, saya percaya ya, katakan saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya punya kedudukan benar. Ya. Ya, saya tuh sudah ditebus. Ya, nah yang bagian terakhir ya, saya sudah ditebus. Diredeem, dibayar. Ya. Dibeli dengan harga tertentu tuh diredeem, ditebus. Ya, jadi jangan mau lagi jadi milik hukum Taurat, suami lama, tetapi suami baru Yesus, kebenaran Yesus. Ya, dengan bab 3 ini sebenarnya bab 1 dari kata pengantar sampai bab 3 ini saudara udah tangkap semua nih sebenarnya. Tapi kita terus nggak puas ya. Makin makan makin lapar ya. Nah, jadi kita ini penting ya, di-redeem, ditebus itu artinya dibayar dengan harga tertentu. Saudara dibayar berapa? Nah, ini juga penting karena ada kontroversi gini. Nah, kemudian jangan mau dijebak gini ya. Ya, lu mah, ya mas saya mah semut, saya mah cacing-cacing Yakub, saya mah debu tanah, gitu ya kan? Betul. Sebelum ditebus saudara saya itu sama dari comberan semua. Terus saudara tuh lidahnya tuh lengket kalau mau bilang gini, saya sama benarnya dengan Yesus. Tuh lengket tuh. Awalnya saya juga gitu. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Nggak selancar ini nih tadinya. Terus terang aja. Kerasa nih ada suara gini, sombong lu. Nggak salah lu ngomong gitu. Ya, kesannya jadi begitu, padahal tidak. Nah, perhatikan saya kasih ilustrasi. Bagus. Ada seorang pelukis muda. Dia melukis. Ya, dia buat lukisan. Kemudian dia jual di Jalan Braga. Ya, Jalan Braga banyak lukisan. Ya, dia jual. Ya, anggap aja di Jalan Braga lah di Bandung. Ya, ditaruh lukisannya di pinggir jalan. Orang lewat. Dia tulis. Nah, biasanya kan di lukisan itu ditaruh price tag. Price tag itu apa? Harga ya. Price tag. Apa sih? Tempelan harga lah harganya. Dia jual 1 juta rupiah lukisan dia. Berapa nilainya lukisan itu? Dia pasang 1 juta. Ya, pagi-pagi dia buka lapaknya, dia tempel 1 juta rupiah. Sampai jam 10, jam 11 dia tungguin orang lewat, lihat nggak ada yang beli. Lewat aja. Kemudian perutnya udah lapar. Aduh, dia udah lapar siang, panas, pusing, jam 12. Dia ganti 500.000. Berapa nilainya? 500.000. Udah turun ya. Harganya 500.000 lukisan dia. Sampai jam 1 habis makan, jam 2, jam 3, jam 4 dia udah capek deh.
Ya kan? Dia bilang ya udahlah, dicabut aja semuanya presteknya, dia cabut harganya. Terus dia bilang ini udahlah, berapa aja lah, ya kan? Habis dia udah mau pulang, dia pikir nggak laku daripada nggak laku. Tanpa dia sadari ada seorang parkir mobil di seberang dan dia sedang melihat lukisan itu, memandangi lukisan itu. Nah, kemudian orang di mobil itu turun dan dia turun dan dia hampiri penjual lukisan muda ini. Dia bilang gini, Mas, lukisan dijual? Iya. Berapa duit? Menurut Bapak berapa? Terserah Bapak deh. Ini pembeli ini dia pikir gini, waduh terserah saya. Saya mau nih beli nih, 500 juta juga saya mau. Mas, 300 juta ya? Ya, 300 juta ya? Saudara, 500 ribu dia, atau mungkin 50 ribu dia jual juga, karena dia udah cabut itu daftar harganya. Ya, ditawar 300 juta, dikasih nggak? Ya dikasih. Oh ya, boleh. Sambil mukanya berseri-seri dia terima itu uang. Singkat cerita, lukisan dibawa sama pembeli, ditaruh di rumahnya yang mewah, digantung di dinding, dan temannya tanya, lukisan baru nih? Iya dong, bagus nggak? Bagus. Berapa duit? Menurut lo berapa? Nah, menurut saudara berapa itu lukisan harganya? Nah, saya dengar suara ya 300 juta. Artinya apa? Ternyata nilai kita itu adalah senilai transaksinya. Sama-sama katakan senilai transaksinya. Transaksinya berapa? 300 juta. Nah, sekarang saudara dan saya sudah ditebus. Dibeli, ditebus itu artinya dibayar. Tadi ya saya udah catat nih, dibayar dengan harga tertentu. Harganya berapa saudara dan saya? Seharga Yesus. Seharga darah Yesus. Senilai anak domba Allah. Senilai Yesus anak tunggal Allah. Kenapa kita perjamuan? Firman Tuhan katakan kita memperingati siapa? Memperingati Yesus. Ya, memperingati kematian Yesus artinya apa? Memperingati karyanya. Karena dia mati di kayu salib itu, di kayu salib 2000 tahun yang lalu buat kita. Kita bukan memperingati dosa. Nah, ini contoh yang paling sederhana. Kita juga menolak ya ajaran-ajaran konvensional, ajaran-ajaran tipu muslihat iblis. Kenapa saya bilang tipu muslihat? Perjamuan aja dibuat beracun sama gereja, bayangin. Bisa mati katanya. Ya, tapi itu kan firman Tuhan bilang gitu, Pak Melki. Iya, udah bawa kematian, udah bawa sakit, udah bawa penyakit. Datang ke rumah Paulus, makan-makan, minum-minum gratis. Nggak mengakui tubuh Tuhan, ya nggak berefek. Tapi saudara semua ini mengakui tubuh Tuhan. Kita udah dengar. Mengakui, discern the Lord's body. Kenapa dipisahkan? Darah dengan tubuh. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Darah kita udah tahu buat bayar semua, lunasin overpayment semua yang Tuhan wariskan buat kita. Dibayar semua, termasuk keselamatan tentu saja. Dosa kita dihapus semua. Tapi spesial tubuh dipisahkan begini. Supaya apa? Supaya saudara sehat, kuat, segar, dimudahkan. Gitu firmannya. Karena tubuhku benar-benar makanan, dibilang. Tubuh Kristus itu dibilang ini daging Kristus, roti malaikat, roti pemenang. Ya, food of the champion nih, roti pemenang. Roti hidup yang turun dari sorga, mana sorgawi Yesus itu. Ya,
Yang makan itu kakinya nggak bengkak, tubuhnya nggak menjadi lemah. Yang makan itu mendapat manfaat. Semuanya dapat manfaat. Ya, nenek-nenek, kakek-kakek yang tua, yang umur berapapun, gak ada yang sakit di padang gurun untuk makan mana dari surga. Dan sekarang kita tahu sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi sekarang ini. Yesus di surga, coba lihat. Tidak ada noda, tidak ada kerut, tidak ada cacat. Ya, dia kepala kita tuh, ya. Yaitu sehat, kuat, segar, dimudahkan. Ya kalau dia mudah terus, kita dimudahkan. Ya, karena kita diberikan, saya baca Alkitabnya, ada DNA Kristus tadi tuh di buku bab 3 ini ada DNA Kristus. Artinya apa? Ada manual book Yesus tuh dalam hidup kita. Ada Zoe Life. Zoe Life itu artinya apa? Zoe, hidup yang diberikan buat kita. Kenapa kita bilang Tuhan 120 tahun dengan kenyang? Karena kita diberikan hidup Zoe itu di bumi ini. Zoe kosmos namanya di Alkitab dibilang. Kita diberikan semua, diwariskan semua. Makanya Tuhan katakan, saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Katakan kesembuhan buat apapun yang sakit saudara. Kesembuhan buat apapun. Kesembuhan Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Sudah makan, Tuhan katakan, Paulus katakan kan ini kuteruskan kepadamu. Tuhan katakan ini darah perjanjian. Kita punya perjanjian kekal, nggak berubah. Ya. Cawan yang atasnya kita mengucap syukur. Kita bersyukur. Ya, kita dipanggil menjadi penyembah. Kenapa? Karena darah Yesus itu seperti air terjun. Terus menerus membasuh kita. Dosa kita dihapus. Kita udah tahu. Dosa yang masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Kita mewarisi Kanaan. Mewarisi Kanaan. Tanah yang berlimpah susu dan madu. Mewarisi dunia ini. Ya, berkat Abraham itu mewarisi dunia sekarang. Kesehatan, kemakmuran di dalamnya. Mewarisi berkat Abraham, diberkati berlimpah-limpah, dibuat sangat banyak. Mewarisi panen raya besar dari hujan akhir. Yang manifestasi berkat. Mewarisi berkat anak sulung. Mewarisi berkat-berkat rohani, pneumatikos di alam-alam surgawi. Mewarisi golden oil dari golden pipe. Mewarisi semua kekayaan Kristus, berkat-berkat, karena dia imam besar. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ucap syukur saudara, ucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terima Tuhan. Kelimpahan kasih karunia. Kami terima hadiah kebenaran. Kami terima harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini. Kami terima Tuhan terobosan kesehatan, terobosan keuangan, terobosan pemulihan demi pemulihan segala hal. Kami terima Tuhan kesuksesan, keutuhan, kemenangan tanpa susah payah. Kami terima Tuhan semua hal-hal yang baik, yang benar, yang luar biasa, yang ajaib, yang mulia, yang agung Tuhan. Sebagaimana Yesus di surga terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat-berkat. Kami terima semua sekarang ini. Tuhan, sejauh apa yang kami terima, Tuhan gak tahan. Tuhan di pihak kami, bukan melawan kami. Tuhan sudah memberikan Yesus. Tuhan memberikan yang the best dari surga. Dan Tuhan tidak menahan-nahan semua kebaikan, segala hal cuma-cuma, gratis kepada kami, berlimpah-limpah. Bapak, kami sudah mendengar. Kami sudah tidak mau ditipu lagi bahwa Tuhan punya target di akhir dari akhir zaman ini.
Bahwa Tuhan mau anak-anakmu, gerejamu, tubuh Kristus berkuasa dalam hidup. Karena itu Tuhan, kami perkatakan Tuhan, karena kami setuju. Kami setuju dengan Yesus. Kami setuju dengan Bapa, Aba kami yang begitu mencintai kami. Di tengah-tengah dunia ini kami orang-orang yang paling dicintai, paling dikasihi. Mari Bapa, pulihkan, dan bukan hanya pulihkan Tuhan, teguhkan semua firman-Mu dengan tanda-tanda dan mujizat yang ajaib. Kami bukan hanya sembuh dari sakit, kami sehat terus. Kami bukan hanya sehat terus, tapi kami dimudahkan lagi, disegarkan lagi. Kami penuh kemuliaan, penuh terang, penuh dengan glory, penuh dengan radian. Sehingga Tuhan, semua dunia ini boleh memandang, melihat, dan bertanya-tanya, apa yang membuat Engkau seperti itu? Dan kami berkata, kasih karunia Yesus, demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari angkat tangan kita, terima berkat Tuhan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara semua dan melindungi saudara semua. Imam Besar Agung kita memberikan berkat. Di dalam berkat tidak ada kutuk. Di dalam perlindungan Tuhan tidak ada tempat yang lebih aman daripada perlindungan Tuhan. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, hidup kita terang. Hidup kita dalam terang. Hidup kita tidak ada kegelapan setitik pun. Hidup kita dilepaskan dari semua kegelapan. Memberikan kita favor-Nya, kemurahan yang tidak layak kita terima. Dalam segala aspek, dalam segala hal. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Kita diperhatikan terus, dijagai dari wabah, dari COVID, dari kecelakaan, dari bencana, dari semua yang buruk. Tidak ada akan bisa kena kepada saudara. Karena dijagai dengan lekat. Seperti Bapak menggendong anak-anaknya. Dan memberikan kepada kita shalom-Nya yang luar biasa. Peace of mind. Kita tidak bodoh. Tidak menjadi Alzheimer. Tidak menjadi pelupa. Tidak menjadi menurun cara berpikir kita. Kita memiliki kecerdasan Kristus. Peace of mind. Kesehatan. Kemakmuran. Kita diberkati dengan berkat Ulangan 28. Diberkati di kota. Di ladang. Pada waktu masuk. Pada waktu keluar. Adonannya, bakulnya, jalannya tidak koyak. Diberkati buah kandungannya. Apapun yang saudara kerjakan berhasil, beruntung. Diberkati terus naik, bukan turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Diberkati dengan berkat yang mengejar saudara, menyusul saudara, dan menabrak saudara. Diberkati dengan segala berkat yang baik dari perbendaharaan Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya, kita yang menerima, kita yang menikmati semua berkat, kita katakan amin.